Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini Allah mempertemukan kita di dalam majelis ilmu bersama-sama dengan Majelis Taklim Jalan Komering, Surabaya. Kali ini insyaallah kita akan membahas atau mempelajari sebuah materi yang sangat penting berkaitan dengan fenomena-fenomena kematian dan rentetan peristiwa setelah kematian. Kita ambil dari pembahasan kitab Ar-Riyad An-Nadirah fi Sahih Ad-Daril Akhirah. Kitab ini secara khusus menjelaskan tentang serial kematian dan fenomena-fenomena peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat setelahnya. Maka untuk mengawali materi pembahasan ini, kita simak hadis Nabi SAW di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah olehmu sekalian untuk mengingat
kematian. Perbanyaklah olehmu sekalian untuk mengingat kematian. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu diingat dari kematian ini? Dan kenapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak ingat kematian? Ya, tentu kalau beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak ingat kematian, tentu ada sesuatu yang sangat penting yang perlu diingat di dalam kematian itu. Dan tentunya apabila kita tidak mengingatnya, itu akan berdampak yang sangat besar pengaruhnya. Maka kita simak beberapa nasihat para ulama ketika mengungkapkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Salah satunya adalah Imam Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala menyebutkan rahasia penyebutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyuruh kita memperbanyak ingat kematian. Perbanyak ingat kematian, perbanyak ingat kematian. Itu di situ disebutkan oleh Imam Ad-Daqqaq, man aktsara dzikrul maut, barang siapa yang banyak mengingat kematian, ukrima bitsalatah, dia akan diberikan 3 kemuliaan oleh Allah. Ya, jadi barang siapa yang diberikan, yang mau memperbanyak ingat tentang kematian, maka orang yang memperbanyak ingat kematian itu akan diberikan 3 kemuliaan oleh Allah. Apa 3 kemuliaan tersebut? Pertama, yang pertama adalah ta'jilut taubah. Orang yang banyak mengingat kematian itu akan bersegera untuk bertaubat. Orang yang banyak mengingat kematian itu akan bersegera untuk taubat. Kenapa? Karena dia ingat salah satu sifat kematian itu, bahwa kematian itu bersifat rahasia dan ini bisa mendadak sifatnya. Tanpa diduga-duga, kematian bisa terjadi kapan saja, di mana saja, tanpa harus memberitahu dan tanpa harus disadari oleh orang yang akan mengalami kematian ini. Dia siap atau tidak siap, dia suka atau dia tidak suka, dia percaya atau dia tidak percaya. Nah, kalau orang ingat tentang sifat kematian, tentu orang tidak akan menunda-nunda taubat. Ini kebaikan kemuliaan yang pertama. Kalau orang mengingat kematian, dia akan segera bertaubat. Yang kedua, keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang banyak mengingat kematian adalah wanasyaul ibadah. Orang akan semangat di dalam beribadah. Dan itu bisa kita lihat
generasi-generasi yang telah mendahului kita, yang imannya, yang ketakwaannya, yang amalnya jauh di atas kita, sangat jauh di atas kita. Itu ternyata yang menjadikan semangatnya ibadahnya, semangatnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu disebabkan mereka ingat kematian. Kenapa? Karena kematian merenggut segala kesempatan. Kematian merampas umur, merampas waktu, merampas segala-galanya. Sehingga kalau kematian sudah tiba, maka tertutup semua pintu-pintu ketaatan. Dan itu orang-orang soleh tidak mau ketinggalan. Masya Allah ini. Ya, kemudian yang ketiga, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang ingat dengan kematian adalah qanaatul qalb. Hatinya merasa qanaah, hatinya merasa cukup, hatinya merasa puas dengan apa yang ada, sehingga mereka mendapatkan ketenangan. Mereka tidak berambisi dengan harta, mereka tidak tamak dengan kenikmatan. Sudah cukup, hati mereka merasa puas. Qanaatul qalb. Nah, coba bisa kita bayangkan jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang berbahagia. Ya, sudahkah kita memiliki tiga hal ini? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bersegera bertaubat? Yang kedua, apakah kita termasuk orang-orang yang nasya'ul ibadah, yang bersemangat di dalam ibadah? Ya, dan apakah kita termasuk orang-orang yang qanaah? Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang banyak mengingat kematian. Yang persoalan kedua, wa man nasyal mauta, sebaliknya, barang siapa yang lupa kematian, Masya Allah, ini bisa lupa dan melupakan kematian. Perhatikan ya, barang siapa yang lupa dengan kematian, maka usiba bithalatha. Orang yang lupa dengan kematian akan diberi 3 musibah oleh Allah. Orang yang lupa dengan kematian akan diberikan 3 musibah oleh Allah. Apa 3 musibah tersebut? Yang pertama, taswifut taubah. Ya, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Ya, menunda-nunda taubat. Ini orang yang lupa dengan kematian, dia pasti bermalas-malas, berlambat-lambat untuk memperbaiki diri. Karena dia lupa dengan kematian, bahwa kematian itu bisa datang secara tiba-tiba. Kematian itu bisa datang setiap waktu. Dia lupa dengan sifat kematian ini. Sehingga orang-orang yang lupa dengan kematian, maka secara otomatis dia akan berlambat-lambat untuk taubat. Masya Allah. Sementara kematian sudah mengintai, ada di depan matanya. Makanya kenapa kita dilarang untuk tulul amal, panjang angan-angan. Dan sahabat Ali mengkhawatirkan kalau panjang angan-angan itu mengalami manusia, menimpa manusia, maka sudah dipastikan orang itu akan berlambat-lambat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya,
Karena dia meyakini usianya masih panjang, ya kematiannya masih jauh. Dia masih akan menempuh hidup sekian tahun, bahkan 10 tahun sudah digambar. Makanya dia tidak persiapan dengan kematian. Ini musibah yang pertama. Yang kedua, orang yang lupa dengan kematian akan ditimpa dengan wakaslul ibadah, bermalas-malasan di dalam beribadah. Karena dia masih merasa punya waktu yang banyak untuk beramal. Subhanallah. Dia masih meyakini waktunya masih panjang untuk beribadah. Makanya seringkali nanti bulan depan, tahun depan itu terus digambar. Kita berbicara tahun depan, besok kita belum tentu masih hidup. Tapi tahun depan sudah kita prediksikan. Tahun depan kita sudah punya planning. Besok kita belum tentu masih hidup. Coba lihatlah. Ini yang mengakibatkan orang-orang itu tulul amal. Ini yang mengakibatkan orang-orang itu bermalas-malasan di dalam beribadah, lupa dengan sifat kematian. Kematian itu Masya Allah jamaah sekalian, Masya Allah. Dan sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu sudah cukup banyak mengingatkan kita, menegur kita. Nah ini yang kedua musibahnya. Jadi kalau seseorang lupa dengan kematian, maka ditimpa musibah yang kedua, apa? Wakaslul ibadah, bermalas-malasan beribadah. Dan itu bisa kita saksikan hari ini. Orang-orang yang begitu enggan, sulit berjalan untuk menuju ketaatan. Begitu banyak rintangan-rintangan orang di dalam mau melakukan ketaatan. Itu ternyata pengaruhnya cuma ini. Sebenarnya bukan ribet-ribetnya. Ya, kita lihat aja orang-orang yang sakit parah, lalu divonis oleh dokter, kemungkinan besar Anda bisa bertahan 2 bulan. Ya, diperkirakan 2 bulan. Siapa persis beberapa bulan yang lalu ketika masa pandemi, puncak-puncaknya pandemi. Ya, begitu orang kena pilek, begitu orang kena sesak nafas, begitu orang gak bisa tidur, gak bisa makan. Ini sudah gambaran kematian, sudah begitu dekat. Kita lihat betapa banyak. Minta maaf kepada teman-teman, minta maaf kepada orang tua. Sholatnya diperbaiki, wasiat-wasiat kebaikan disampaikan. Kita lihat, coba lihat, ya, kehebohan seseorang. Padahal itu belum tentu kematian, sakit belum tentu kematian. Cuma karena isu yang begitu hebat, virus ini memakan korban yang begitu banyak. Akibatnya menimbulkan kecemasan, kematian seakan-akan begitu dekat dengan kita. Lihat ini contoh yang sederhana, ini contoh yang simpel, yang baru saja kita lewati bersama-sama. Doa demi doa, persiapan demi persiapan, ya, amal demi amal, dilakukan dan bisa melakukan, ya, karena dia merasa bahwa kematiannya sudah sangat dekat. Dia merasa kematiannya sudah di ujung tanduk, sudah di depan mata. Makanya dia bergegas untuk melakukan ketaatan. Tapi lihatlah ketika kita sudah lewati masa-masa kritis itu, masa aman telah tiba, masa kritis telah lewat. Apa yang kita lakukan? Kembali kepada awal, bermalas-malasan kita. Kenapa? Karena kita yakin kematian itu jauh dengan kita. Ya, kematian begitu jauh dengan kita. Masya Allah. Ini musibah yang kedua. Jadi kalau orang lupa dengan kematian, maka dia akan bermalas-malasan beribadah. Kemudian yang ketiga, musibah yang akan Allah timpakan
ya kepada orang-orang yang lupa dengan kematian adalah adamul qanaah, hilangnya sifat qanaah dari hatinya. Hilangnya sifat qanaah, nggak pernah cukup, nggak pernah puas dengan masa-masa kebebasan. Terus kurang mencari kesenangan, mencari hiburan, sehingga hidupnya itu disibukkan dengan mencari sesuatu yang menghibur hatinya. Ilmu nggak nambah-nambah, amal nggak nambah-nambah, pemahaman terhadap agama nggak nambah-nambah, nggak bingung dia. Ini kan kesalahan yang fatal jamaah. Sementara bekal yang paling utama untuk menghadapi fitnatul kubur itu adalah ilmu. Kita sekarang sibuk dengan sesuatu yang sebenarnya kadang-kadang nggak ada manfaatnya. Disibukkan dengan itu. Sudahkah kita siapkan ilmu tentang 3 hal? Nah, sekarang persoalannya adalah bapak-bapak, ibu-ibu, yakin nggak? Yakin nggak bahwa pada saat jasad kita dimasukkan ke dalam liang kubur, pada saat jasad kita dimasukkan ke dalam liang kubur, setelah kemudian diuruk dengan tanah dan sendirian di lubang tersebut, ya, setelah itu para pentaziah meninggalkan kita semuanya. Anak kita, saudara kita, teman karib kita, meninggalkan kita sendirian di lubang tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi SAW, apabila mayat dalam keadaan begini, sudah dalam kondisi seperti ini, datanglah 2 utusan Allah, malaikat yang membawa ujian di dalam kubur. Persoalannya adalah, apakah kita yakin? Apakah kita yakin peristiwa ini akan kita alami? Dan 2 malaikat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 3 pertanyaan utama, ya, tentang ketuhanan, tentang kerasulan, tentang keagamaan. Ini akan ditanyakan oleh Allah. Nah, orang-orang yang melupakan peristiwa-peristiwa ini, bahwa nanti kita akan ditanya di alam kubur, karena kita lupa, maka sekarang kita tidak menyiapkan jawaban. Lihat, ketika ibu-ibu melihat anaknya, yakin anaknya besok ujian, apa yang Anda sampaikan kepada putra-putra kita? Ya, ketika kita yakin besok putra kita yang di sekolahan itu akan melakukan ujian, apa yang kita lakukan? Menghasung mereka, memotivasi mereka untuk belajar, menyiapkan jawaban-jawaban materi besok. Sudahkah kita siapkan jawaban-jawaban yang akan ditanyakan kepada kita? Dan itu resikonya nanti antara surga dan neraka, jemaah. Sekarang orang gak sibuk dengan ini. Kita lihat, Masya Allah, termasuk kita kadang-kadang lupa ditanya. Makanya sebelum kita membahas kitab ini, kita awali dulu dengan bab ini. Baik, saya murojaah lagi penjelasan Imam Ad-Daqqaq berkaitan dengan hadis Nabi, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang merampas semua kelezatan, yaitu yang dimaksud al-maut, kematian.
Maka Imam Ad-Daqqaq mengatakan barang siapa yang banyak mengingat kematian diberikan 3 kemuliaan. Yang pertama, takjib taubah, bersegera taubat. Yang kedua, nasyaul ibadah, bersemangat dalam ibadah. Yang ketiga, qanaatul qalb, hatinya akan merasa qanaah. Itu 3 kemuliaan. 3 musibah yang Allah timpakan kepada orang yang lupa atau orang yang melupakan kematian. 3 musibah tersebut, yang pertama adalah taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Ya, orang menunda-nunda taubat. Yang kedua, wakaslul ibadah, malas di dalam beribadah. Kemudian musibah yang ketiga adalah apa? Adamul qanaah, hilangnya sifat qanaah. Ini persoalan pertama. Poin kedua, apa yang kita perlu ingat dengan kematian? Apa yang perlu diingat dari suatu kematian ini? Ya, apa yang perlu kita ingat dari kematian ini? Yang pertama, yang perlu kita ingat dari suatu kematian adalah bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Ya, sesuatu yang sudah pasti. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kematian ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari kematian. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari kematian. Kalau sekiranya ada seseorang yang bisa lolos, kalau sekiranya ada orang yang diselamatkan dari kematian, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau mengalami kematian. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya. Di antaranya di dalam surat Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian, akan mencicipi kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia benar-benar beruntung. Insyaallah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia benar-benar beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ini yang perlu kita ingat jamaah sekalian, ibu-ibu. Makanya tadi di awal sudah kami sampaikan, lambat
atau cepat, lambat atau cepat, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, bahkan yakin atau tidak yakin. Kita akan sampai melewati peristiwa yang sangat mengerikan, kematian. Ya, Masya Allah. Hati kita menyukai atau tidak menyukai itu bukan soal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Orang mau percaya tidak percaya itu bukan silakan percaya, silakan tidak percaya. Silakan tidak percaya dengan kematian. Ketidakpercayaan itu tidak akan membatalkan kematian. Lihat orang-orang yang terdahulu. Ada di sana Fir'aun, ada di sana Qarun, di sana ada Abraha, di sana ada Namrud. Di sana ada Abu Lahab, di sana ada Abu Jahal, yang semuanya mengingkari apa yang dikabarkan oleh Allah ini. Sekarang di mana mereka? Apakah keangkuhannya itu bisa menghalangi kematian? Apakah kecongkaannya itu bisa menghambat kematian? Apakah kesombongannya itu bisa menunda kematian? Jamaah sekalian, kematian itu akan datang kepada kita. Satu nafas yang hari ini kita hembuskan, satu langkah kaki kita menuju waktu yang ke depan, itu sebenarnya adalah satu langkah menuju kematian. Silahkan, jangan disiapkan apapun kematian. Tapi ingat, kematian itu akan datang. Kesombonganmu sedikit pun tidak akan bisa menunda kematian apabila kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ini yang pertama yang perlu diingat. Satu, yang perlu diingat sebagai kita realisasikan wasiat Nabi, perbanyak olehmu sekalian ingat kematian. Yang perlu diingat apa kematian ini? Nabi kita menyuruh kita banyak mengingat, tapi kita nggak tahu apa yang perlu diingat. Maka sekarang kita akan belajar yang perlu diingat. Kematian itu kepastian, pasti. Lihat orang-orang ateis sekarang kemana? Yang dulu nggak ada, sudah silakan dilihat. Ya, ketamaan, kerakusan, keserakan itu nggak bisa menghambat kematian. Kekerasan hati kita, kecongkaan kita, perlawanan kita nggak akan bisa menghalangi kematian. Ini yang pertama yang perlu kita ingat, bahwa kematian adalah suatu kepastian. Yang kedua, yang perlu kita ingat tentang kematian adalah bahwa apabila kematian itu sudah tiba, apabila ajal sudah ditetapkan, sudah datang, batas yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu sudah tiba, maka tidak ada yang bisa menghindar dan tidak ada yang bisa lari dari kematian. Tidak ada satupun tempat untuk bersembunyi dari kematian. Idza jaa ajaluhum, Allah katakan apabila ajal sudah tiba kepada mereka, la yastakhirun, tidak bisa ditunda, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat.
idza jaa ajaluhum, apabila ajal sudah tiba, maka tidak ada tempat di muka bumi ini untuk menghindar dan lari dari kematian, sembunyi dari kematian. Tidak bisa, tidak ada tempat. Coba silakan dijawab, ketika Allah sudah tentukan hari ini si fulan mati, mau dibawa kemana dia? Rumah sakit mana yang siap menampungnya? Dokter macam apa yang bisa menghalangi kematian? Obat apa yang bisa menunda kematian? Idza jaa ajaluhum. Silakan yang punya duit, silakan ditebus kematiannya. Cari rumah sakit yang bisa menunda kematian. Cari dokter yang spesialis untuk menghadapi kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhirun. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan hal ini dengan tegas. Dengan tegas di surat An-Nisa pada ayat 78. Di surat An-Nisa ayat 78. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Wa in tusibahum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibahum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Qul kullun min indillah. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya yang sangat terang, dengan firman-Nya yang sangat jelas, dengan kalimat-kalimat yang kuat, kalimat-kalimat yang siqah, kalimat-kalimat yang tidak diragukan kebenarannya, menyatakan aynama takunu. Perhatikan ayat, aynama takunu, di mana saja kamu berada, di mana saja kamu tinggal, di mana saja kamu bersembunyi, yudrikumul maut, kematian akan menemuimu di tempat persembunyianmu. Kematian akan menemuimu di tempat kamu tinggal. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun engkau berada di dalam benteng yang sangat kuat. Benteng itu tidak akan bisa menghalangi kematian. Walaupun engkau masuk ke dalam rumah sakit yang terkenal, alat-alatnya canggih, obat-obatnya berkualitas, dokter-dokternya ahli dan spesialis, siapkan di sana ribuan dokter untuk menjagamu. Idza jaa ajaluhum, dokter angkat-angkat tangan. Apabila malaikat maut sudah menuju kepada tempatmu, maka bersiap-siaplah untuk menyerahkan diri. Ruh ini akan dipaksa keluar oleh Allah, suka atau tidak suka. Obat, semua tabib, obat, semua dokter, peralatan, semua rumah sakit sama sekali tidak ada manfaatnya. Keahlian dokter terbatas, makanya ketika pada puncak-puncaknya kematian, alat-alat semuanya ditempelkan di tubuhnya dari kepala sampai kaki. Obat-obat yang luar biasa ini,
yang dosisnya, yang harganya, yang kualitasnya, semua dimasukkan ke dalam tubuhnya. 24 jam dokter-dokter terjaga di sampingnya. Matanya hanya akan terbelalak ketika melihat perjalanan proses sakaratul maut itu. Lambat tapi pasti, pelan-pelan ruh itu mengalir dari semua organ tubuhnya. Dengan nafas yang tersengal-sengal, dengan tubuh yang bergetar hebat, merasakan dahsyatnya tentang sakaratul maut. Dokter hanya bisa berbisik, kami sudah berusaha maksimal. Tidakkah itu kita perhatikan? Wahai para pecinta dunia, dunia tidak bisa menghalangi kematian. Dokter tidak bisa disogok dengan kematian ini. Makanya para ulama menghibah kepada Allah dengan doa, Allahumma arhamna yauma la yanfa'ud dawa'ut tabib wala buka'ul habib. Rintian para ulama, hibahan para ulama, tangisan para ulama menghadapi kematian. Mereka minta rahmat kepada Allah. Allahumma arhamni ya Allah, rahmatilah aku ya Allah, beri aku rahmat ya Allah. Yauma, pada hari, la yanfa'ud dawa'ut tabib, pada hari di mana semua obat dokter tidak bermanfaat. Hari di mana semua obat tidak berguna. Wala bukaul habib, begitu juga tangisan orang-orang yang mencintai kita. Anak kita mencintai kita, pasangan kita mencintai kita, menangis sambil menahan gejolak di hatinya. Tapi apa daya, hanya kalimat-kalimat thayyibah yang mampu dilantunkan oleh orang di sekitar kita sambil menyaksikan desakan-desakan nafas yang semakin tersengal-sengal para pelaku kematian. Semuanya terdiam, tidak bisa berkutik menghadapi kematian. Mungkin seandainya yang mengalami kematian bisa bicara, kenapa kalian diam? Kenapa kalian tidak bergerak? Kenapa kalian tidak menolong aku? Bantulah aku, jangan kau biarkan aku sendirian demikian. Tapi apalah artinya ayyuhal ikhwah? Itulah proses kematian yang selama ini kita abaikan. Makanya rintian para ulama kepada Allah, Allahumma arham, ya Allah rahmatilah kami. Yauma la yanfa'ud dawa'ut tabib wala buka'ul habib, pada hari di mana semua obat dan peralatan dokter rumah sakit tidak berguna. Pompa jantung nggak bisa berhasil. Kalau hari itu berhasil, memang belum takdirnya kematian. Bukan alatnya yang canggih, bukan dokternya yang hebat, karena memang belum ajal. Tapi begitu ajal, dokter mana yang akan kita undang jamaah? Obat apa yang akan kita minum? Idza jaa ajaluhum, Allah katakan ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu tinggal, yudrikumul maut, kematian akan menemuimu di tempat tersebut, akan mendapatimu di tempat tersebut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun engkau tinggal di benteng yang kokoh, dijaga dengan para penjaga. Lihat para pemimpin-pemimpin yang telah mendahului kita ini,
Kenapa penjaga-penjaga pintunya terdiam ketika malaikat maut masuk ke rumahnya, tidak dicegah? Hanya berjaga, tidak bisa berkutik. Dokter yang ada di sampingnya, istrinya yang memegangi kaki, mungkin anaknya yang memegangi tangannya, sambil terseduh-seduh menyaksikan peristiwa dahsyat, detik-detik terakhir. Sehingga peristiwa ini digambarkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qiyamah. Kita lihat surat Al-Qiyamah. Bagaimana Allah menggambarkan peristiwa ini. Di surah 75 pada ayat 26 dan sampai pada 20 sampai ayat 30. Allah tabaraka wa ta'ala menggambarkan peristiwa ini. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaqa wal taffatis saqu bis-saqa ila rabbika yawma idzinil masaqa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sekali-kali tidak. Idza balagatit taraq, idza balagatit taraq, apabila nyawa telah sampai pada kerongkongan. Ya, apabila nyawa sudah sampai pada kerongkongan. Ketika nafas sudah tidak berjalan di tempat yang biasanya. Lihat ketika orang dalam keadaan nazak, mata terbelalak, tidak tahu apa yang dilihatnya, tidak berkedip sedikit pun, tubuh mengejang hebat, detak jantung tidak stabil, tubuh bergolak, bergerak tanpa bisa terarah. Aliran darah tidak normal. Setiap saraf-sarafnya mulai terkunci. Mulut terbuka menganga. Nafas melalui kerongkongan itu. Ketika kondisi sudah demikian dikatakan oleh Allah, idza balagatit taraq, ketika kondisi sudah demikian, nyawa sudah di kerongkongan, detak jantung sudah tidak stabil, peredaran darah sudah tidak karu-karuan, mata terbelalak tidak berkedip sedikit pun, waqila man raq. Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan, dikatakan kepadanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Ketika kondisi sudah demikian, manrok, siapa yang bisa meruqyah, yang bisa mengobati, siapa yang bisa menyembuhkan, mengembalikan kondisi seperti semula. Gimana jantungnya bisa, lihat perjuangan orang ingin bertahan hidup itu, disetrum itu dadanya itu, dibangkitkan detak jantungnya, perjuangan. Sampai itu akhir dari semua. Ilmu kedokteran terkuras habis.
Begitu sudah mereka tidak bisa berkutik dengan peristiwa dan kenyataan ini, wa dhanna annahul firaq. Wa dhanna annahul firaq. Wa dhanna, dan dia baru sadar, dia yakin. Ini yang disebut hatta ya'tiyakal yakin. Sesuatu yang pasti ini sudah datang kepadaku. Wa dhanna, dan ketika dia sudah demikian, tahu, dia yakin, inilah saatnya annahul firaq. Ini saat-saat perpisahan akan terjadi. Hari itu, hari terakhir di mana keluarga-keluarga kita menyaksikan wajah kita. Hari itu, hari terakhir kita tidur di atas tempat pembaringan kita. Kita akan berpisah dengan anak. Kita akan berpisah dengan pasangan. Wa dhanna annahul firaq. Hari perpisahan, hari terakhir. Mereka menyaksikan kita dalam perjuangan mempertahankan kehidupan. Kita tinggalkan rumah. Kita tinggalkan istana. Baju yang kita pakai itu baju terakhir kita pakai. Setelah peristiwa ini, baju kita diganti dengan 3 helai kain putih. Tempat tidur kita itu tempat tidur terakhir. Berapapun harga tempat tidur, berapa puluh, kita tinggalkan. Dan kita akan dipindah. Tempat tidur yang berkasurkan lumpur dan debu. Bersiap-siaplah dengan dinginnya malam pertama di alam kubur. Itu hari terakhir kita menyaksikan, menghirup udara di hari terakhir. Wa dhanna annahul firaq. Tidak ada lagi kelezatan-kelezatan fasilitas hidup, terputus semuanya. Semua yang kita miliki terputus. Wa dhanna annahul firaq. Pernahkah kita bayangkan jamaah? Pernahkah kita renungkan peristiwa ini? Sekarang kita hidup bergelimang dengan kenikmatan kesehatan. Sibuk ini, sibuk itu, disibukkan dengan ini dan itu, yang ini bukan kebutuhan kita. Seakan-akan jauh dari kematian. Makanya kadang-kadang kita nggak siap dengan kematian ini. Masya Allah. Semoga Allah memaafkan kita, mengampuni kesalahan kita, menghapus kekeliruan-kekeliruan kita, menutupi aib-aib kita. Wa dhanna annahul firaq. Di tempat itu kita akan menjadikan tempat terakhir perpisahan dengan semuanya. Lalu Allah katakan pada ayat berikutnya, peristiwa yang sangat dahsyat yang harus disaksikan dan yang merasakan kita. Tidak seorang pun bisa meringankan beban ini kecuali amal-amal soleh kita, jamaah. Apa itu? Syakaratul maut. Allah gambarkan dahsyatnya yang namanya syakarat. Wal taffatis saqu bisaq. Dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan. Bergesekan, menahan rasa sakit yang tidak terbendungkan dan tidak pernah terbayangkan oleh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai Allah, merasakan syakaratul maut. Ketika beliau dalam detik-detik
akhir kehidupannya ditimpa panas yang 2 kali lipat manusia biasa. Lalu dia panggil istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau minta air diambilkan di bejana, minta dibawakan air di bejana. Setelah itu Aisyah membawakan air dalam bejana dan memberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini air yang kau butuhkan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah jamaah? Rasulullah mencelupkan tangannya ke air seraya mengusapkan di wajahnya sambil mengatakan, La ilaha illallah innal mauta lasyakarat. Tidak ada ilah yang patut diibadai kecuali Allah. Ini rintian yang sangat dahsyat. Ini orang terkemuka, Sayyidul Mursalin wa Khatamul Anbiya, sebaik-baik manusia, pemimpin daripada Nabi, penutup daripada Rasul, penyempurna risalah, merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Beliau mengatakan, La ilaha illallah innal mauta la syakarat. Sungguh di dalam kematian benar-benar ada syakarat. Benar-benar ada peristiwa syakarat. Makanya beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hawin alayya syakarat. Ya Allah, mudahkan aku dalam menghadapi syakarat. Ini Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah, dengan amal apa kita mempersiapkan diri menghadapi peristiwa ini? Amal apa jamaah? Apa sedekah yang sudah kita kumpulkan 1 rupiah demi 1 rupiah dengan niat, ya Allah aku jadikan rupiah-rupiah yang aku tabung di sisimu ini agar engkau selamatkan aku pada saat yang mengerikan itu. Atau sholat, sehingga setiap rokaat demi rokaat, sujud, rukuk kita santun dan sabar melaksanakannya. Lalu berharap, ya Allah jadikan solat-solatku ini menjadi teman yang akan mendampingiku saat-saat yang menentukan itu. Atau kebaikan ihsan kita yang kita berikan kepada anak-anak yatim, yang kita selalu ingin terpanggil, tolong akhi, tolong ukhti, tolong ustadz, barangkali ada kabar, aku dilibatkan. Aku ingin itu yang akan menjadi temanku, menjadi persaksianku di hadapan Allah. Atau apa jemaah? Atau birrul walidain. Punyakah kita amal yang memang pantas untuk mendampingi kita? Bukan sembarang amal, tapi amal yang pantas. Amal yang pantas mendamping kita saat-saat yang sangat dahsyat ini. Dan bahkan amal itu bukan cuma mendampingi saat sakarat. Allah menyaksikan amal-amal ketika mencabut. Amalnya dilihat, budi pekertinya dilihat, akhlaknya dilihat, imannya dilihat. Dalam pencabutan di atas kebaikan. Bukan cuma itu, tapi amal-amal ini pun mengawal kita. Di saat tubuh kita dimasukkan ke dalam liang kubur, teman, sahabat karib, teman yang akrab, karib kerabat, anak yang sangat mencintai untuk kita dampingi, istri dan suami yang selalu setia berada di samping kita pun harus meninggalkan kita. Maka satu-satunya harapan jamaah yang bisa menemani kita dengan pertemanan yang baik, amal soleh yang akan mengawal kita. Sehingga orang-orang yang sibuk beramal, waktu kehidupannya dia tidak sendiri di alam kuburnya. Ada teman setia yang mendampinginya. Apa itu? Amal-amal solehnya, yang membawa kabar baik kepadanya. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Setelah ada proses fitnah kubur oleh 2 malaikat itu, datanglah seorang makhluk. Datang makhluk kepada dirinya,
Makhluk ini adalah amal. Kalau orang-orang yang meninggal dunia ini adalah orang-orang yang baik, maka makhluk ini menjadi makhluk yang sangat luar biasa. Sebagus-bagus wajah, seharum-harum aroma, dan dia membawa kabar berita yang sangat menggembirakan. Ketika sang mayat terkejut dengan makhluk yang sangat cantik, yang sangat rupawan, bertanya, siapa engkau? Wajahmu begitu bagus, wajahmu begitu cantik, wajahmu begitu rupawan, wajahmu dan badanmu begitu mempesona, aromanya begitu harum. Siapa engkau? Makhluk itu mengatakan, ana amaluka. Hai ibu, amal apa yang sudah kita siapkan untuk menjadi pendamping kita di sisi Allah kelak? Ini akan menjadi satu hal yang penting bagi kita. Ini persoalan kedua yang harus kita sadari, kita kenal, kita ingat dari kematian. Jadi yang kedua yang kita ingat adalah bahwa kematian tidak bisa kita hindari bagaimanapun juga. Tidak ada tempat, tidak ada areal yang bisa kita jadikan persembunyian. Ini persoalan yang kedua yang harus kita ingat dari kematian. Dan ini dikuatkan oleh, makanya dalam surat An-Nisa ayat 78 tadi sudah disebutkan, ainama takunu yudrikumul maut. Ya, dimanapun kamu berada, kematian akan menemuimu di sana, walaupun engkau berada di benteng yang sangat kuat. Ini menunjukkan kematian tidak bisa dihindari. Bahkan dikuatkan di dalam surat Jum'ah, surat 62, pada ayat 8 jamaah. Surat 62 ayat 8 Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu berusaha lari daripadanya, Masya Allah, sesungguhnya kematian yang kamu berusaha lari darinya, maka ia pasti akan menemui kamu. Ya, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu, dikabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah. Maka ayat ini menjelaskan bahwa hakikatnya manusia itu gak mau dengan kematian. Pada kenyataannya manusia itu menghindar dari kematian, berusaha menyelamatkan diri dari kematian, tidak bersedia untuk mati. Itu pada intinya manusia. Terbukti ketika dia sakit, dia lari ke dokter. Sama dokter karena gak sanggup dilemparkan, dikasih rujukan ke puskesmas. Puskesmas gak sanggup, orang gak berputus asa, mari kita lanjutkan ke RSUD, ke rumah sakit daerah. Ternyata gak sanggup, diantarkan ke rumah sakit pusat kota tersebut. Periode ini tahapan-tahapan, dari dokter ke rumah sakit, dari puskesmas ke rumah sakit, dari puskesmas sakit yang satu ke yang lain, dikasih obat yang satu dengan yang lain. Ini usaha kita untuk menghindari dari kematian. Namun Allah katakan, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu hindari, kematian yang kamu mencoba untuk lari darinya, maka kematian itu akan datang menemuimu.
Seperti tadi yang disebutkan, idza jaa ajaluhum. Apabila ajal itu sudah tiba, tidak ada satu tempat pun bisa kita jadikan sarana untuk bersembunyi dari kematian. Ini poin kedua yang harus kita ketahui dari kematian. Yang ketiga, yang perlu kita ingat tentang kematian adalah bahwa seseorang tidak mengetahui kapan, di bumi mana, dan kematian macam apa yang akan Allah berikan kepada dirinya. Subhanallah. Tidak tahu kapan waktunya kematian, umur berapa saya mati, jam berapa saya mati, pagi, sore, siang, malam, atau kapan saya mati, tidak tahu. Di bumi mana? Apa di dalam rumah ketika kumpul sama keluarga, atau ketika dalam perjalanan, atau ketika safar, atau di mana kita mati? Kita pun tidak tahu. Dan kematian macam apa yang akan Allah berikan pada kita? Apa kematian itu tanpa sebab sakit dan sebab yang lain? Habis makan mati, ketika mandi di kamar mandi mati, ketika berekreasi mati, ketika lagi mengendarai mobil dalam kendaraan mati, ketika bekerja sedang melaksanakan pekerjaan mati, ketika sholat mati, ketika berjudi mati. Tidak ada sebab, kondisi sehat walafiat, tanpa sebab, tidak kecelakaan, tidak sakit. Kemungkinan pertama ini. Kemungkinan kedua, harus sakit yang menghabiskan seluruh harta kita, diobatkan ke sana kemari, pasang ring yang kena jantung, cuci darah yang darahnya bermasalah, yang ginjalnya bermasalah, cangkok jantung, paru-paru, nauzubillah. Atau kita akan mengalami kematian diawali dengan mati separuh dulu, bukan langsung dimatikan oleh Allah. Itu Allah mampu, jamaah. Hal-hal ini jarang kita ingat. Jarang kita ingat. Makanya kita Masya Allah, Astaghfirullahaladzim. Sekali lagi semoga Allah mengampuni kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Jarang kita ingat kematian macam apa yang kita minta. Kematian bukan wilayah kita, itu wilayahnya Allah, suka-suka Allah. Atau kita harus mengalami sakit yang menghancurkan tubuh kita, membusuk sebagian dagingnya, mengeluarkan cairan nanah dan darah, dan baunya busuk di sekitar kita. Tulang-tulang terlihat dari luar. Ulat sudah memakannya sebelum kita dimasukkan ke dalam kubur. Seperti orang kena kanker, tumor. Ya Allah, kita menyaksikan teman-teman kita yang diuji. Tapi subhanallah, ini tauhidnya luar biasa. Dulu kita punya santri yang Masya Allah, diuji Allah dengan tumor ganas. Dari awal tidur bersama saya, karena waktu itu minta ikut bersama saya mengabdi di masjid. Kami sama-sama bujang. Akhirnya beliau kita tempatkan di masjid tetangga perumahan dengan saya, tapi tidurnya bermalam dengan saya. Nah, satu saat dia sakit, matanya kayak digigit semut. Dan kami tidak menyangka itu akan berakibat mengerikan, tidak pernah kita sangka. Saya katakan, Mas, ini kok mata sampean ini apa? Kayak digigit semut.
Iya Ustadz, ini agak ganjel di mata, agak sakit. Kami bertiga, saya, si Fulan yang sakit, kemudian ada ikhwan yang perawat ya di rumah sakit Sidoarjo. Tidur satu kamar dengan kami. Jarak 2 hari semakin besar mata itu, semakin besar. Singkat ceritanya, positif tumor ganas. Begitu diperiksakan di rumah sakit Karangmenjangan, ternyata benihnya itu ada di belakang pelopak matanya. Jadi tumor itu mendorong mata itu keluar dari kepala. Ya Allah, kami menyaksikan dari awal. Dan yang kami mengagumkan, beliau ini kuat tauhidnya dan sabarnya dan ridhonya dengan ujian ini. Tidak pernah mengeluh dia. Sampai pada akhirnya, ketika kurang lebih 2-3 hari menjelang kematian, saya sampaikan, Mas, banyak berzikir. Saya kok melihat diam saja. Dia mengatakan apa? Itu yang tersentak hati saya. Saya berzikir Ustadz, saya selalu berzikir di hati saya. Kalau saya pakai zikir dengan lisan, tidak kuat sakitnya ini. Tidak kuat sakitnya. Jadi mata itu keluar dari kepala jemaah. Saya menyaksikan dari awal. Dari awal. Salah satu santri kami terbaik insya Allah. Harus mendahului kami di sisi Allah Ta'ala. Sekitar 2-3 hari sebelum kematian, beliau bertanya tentang mimpinya. Ustadz, saya ini hampir sudah beberapa hari ini saya bermimpi diajak orang untuk menaiki masjid itu di atas. Jadi ada tangga, ada lampu-lampunya gitu. Itu apa Ustaz? Subhanallah. Kamu bersabar, Dik, kamu bersabar. Tauhidnya luar biasa dia. Dicaci maki oleh keluarganya, dicela keluarganya karena tidak mau dibawa ke dukun. Obat dari dukun tidak disentuh sama sekali. Padahal dia dalam sakit, sampai dimarahi, dicaci maki, dia tetap sabar. Dan baunya luar biasa waktu itu. Yang menakjubkan apa? Yang menakjubkan, meninggalnya bertepatan dengan malam 29 Ramadan. Jadi ketika itu kami berkumpul teman-teman untuk melakukan ru'yah, ikut ru'yah di Kenjeran sana. Begitu pulang dari ikut ru'yah hilal karena menjelang Idul Fitri, subhanallah kami dikejutkan saudara kita ini telah meninggal dunia. Dan kakak ipar kami yang memandikan pertama tidak berani karena takut bau. Subhanallah, begitu dia ikut memandikan sama sekali tidak ada bau. Ini pengakuan yang memandikan. Subhanallah. Haruskah orang meninggal dunia dalam kondisi seperti kita? Kematian kita yang mana kira-kira? Atau dibunuh orang, dipotong-potong tubuhnya, atau terbakar atau tidak ditemukan jasadnya, atau tertabak kereta api, atau terlindas kendaraan di jalan raya sampai keluar otaknya di jalan raya. Semua itu tidak pernah terbayangkan oleh orang yang meninggal. Semua itu tidak pernah terfikirkan sama sekali. Kematian macam apa yang akan kita temukan, yang akan Allah berikan kepada kita. Ya, ini persoalan yang ketiga yang harus kita ingat dari kematian. Bahwa dengan kematian itu kita tidak tahu tempat, waktu, di mananya, dan kematian macam apa yang kita akan alami. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Luqman, ya, surat 31, pada ayat yang terakhir, ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah satu jiwa mengetahui
di bumi mana dia akan mengalami kematian. Kapan dia mati, di bumi mana dia akan mati, dan kematian macam apa yang akan Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, inilah yang perlu kita ingat dari kematian. 3 hal. Yang pertama, kematian adalah suatu kepastian. Diingat-ingat, suatu kepastian, artinya tidak ada seorang pun kita lepas dari kematian. Yang kedua adalah tidak ada satupun tempat yang apabila ajal itu tiba yang bisa kita jadikan tempat perlarian dan persembunyian. Yang terakhir, yang perlu kita ketahui dari kematian, yang perlu kita ingat dari kematian, kita tidak tahu di bumi mana, kapan, dan kematian macam apa yang akan Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, ini muqaddimah sebagai pendahuluan dari kitab Ar-Riyad An-Nadhirah, kitab yang akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa kematian. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga dengan ilmu ini Allah melembutkan hati kita, menjadikan kita zuhud kepada dunia, tidak rakus dan tidak tertipu oleh kenikmatan-kenikmatannya, dan semakin bisa manajemen kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan kita semuanya ini. Apakah kesibukan ini ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya? Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, ini ada ada pertanyaan. Afwan izin bertanya Ustaz, jika orang-orang muslim yang telah mendahului kita meninggal dunia, setelah dimakamkan menghadapi fitnah kubur, azab kubur atau nikmat kubur, yang menjadi pertanyaan, mereka sekarang sambil menunggu hari kebangkitan sedang menghadapi apa? Afwan jika pertanyaannya awam. Nah, di dalam kubur tadi sebenarnya sudah ditulis isinya, ada nikmat dan azab kubur. Ya, sambil menunggu hari kiamat ini dia mendapatkan apa yang telah dia amalkan. Ya, kalau dia lolos dalam fitnah itu, berarti dia mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur. Dibuka pintu-pintu surga dan anginnya dihembuskan ke dalam kuburnya. Ya, sehingga dia merasakan aroma, dia merasakan bau yang segar, aroma yang sedap. Ya, aroma yang sangat menyenangkan. Jadi yang kalau ditanyakan apa yang mereka alami, ya dia merasakan bagian tapi belum tuntas, belum semuanya. Ya, bagian dari nikmat kubur. Kalau ini adalah orang-orang yang soleh. Tapi kalau yang meninggal ini adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang meninggal belum sempat bertaubat dari dosa syiriknya, satu misal, ya, maka dia mendapatkan azab kubur. Dia merasakan azab kubur sampai hari kiamat itu ditegakkan. Ya, di mana bagian asapnya neraka itu dikirimkan Allah ke dalamnya. Dan di sana dijelaskan ada kegelapan kubur, ada kelapangan kubur. Ya, sebaliknya ada himpitan yang bisa meremukkan tulang-tulang sampai hari kiamat. Ini yang kita temukan, yang kita dapatkan dari penjelasan-penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita jangan bayang-bayangkan apa lagi ngapain di sana gitu ya. Tapi yang jelas itu yang dijelaskan oleh Nabi, karena ada adab, ada nikmat,
Maka bukan cuma begitu masuk, diadab, disiksa, selesai lalu nunggu kiamat. Enggak. Itu sampai kiamat. Ya, ada proses, ada pertanyaan. Lah ini yang kemudian kita pelajari tentang 3 landasan utama, yaitu yang disebut dengan kitab Salasatul Usul. Ada 3 pertanyaan di sana tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam. Nah, itu dijelaskan nanti di dalam kitab Usul Salasa. Baik. Ada lagi. Nah. Ini ada pertanyaan, Afwan izin bertanya, doa agar kita meninggal sesuai dengan yang kita harapkan dalam kondisi beribadah. Iya. Ada beberapa langkah jamaah, ya, jadi tidak cukup hanya berdoa. Ya, tidak hanya cukup berdoa. Pertama, kita lihat surat Al-Imran ayat 102. Kita lihat surat Al-Imran ayat 102. Di situ disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu penjelasannya bahwa man asya ala syai' mata ala syai'. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka matinya di atas sesuatu. Ya, barang siapa yang hidup di atas sesuatu, matinya di atas sesuatu. Artinya Allah mewafatkan seseorang tidak jauh dari kebiasaannya. Ini pertama. Nah, adapun doa-doa, ya, di antaranya doa di dalam surah Al-Imran. Di antaranya doa di dalam surat Al-Imran. Itu bisa kita konsumsi, ya. Yaitu surat Al-Imran pada ayat 193 dan 94. Surat Al-Imran 193, 194. Itu bisa kita konsumsi. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu di ujungnya, ya Allah wafatkan kami. Ya. Ya Allah wafatkan kami beserta dengan orang-orang yang berbakti. Ya, ini bisa kita pakai doa ini. Dan ayat berikutnya itu, ya, ayat berikutnya itu 194. Kemudian ada doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Dan ini doa yang sangat bagus sekali. Ya, surat Asy-Syu'ara Surat Asy-Syu'ara surat 26 mulai ayat 83 sampai 85. Ya. Jadi surat surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 83 sampai 85. Kemudian dilanjutkan 87, 88, 89 bisa. Tapi yang paling masyhur ini, ya. Rabbi habli hukman ayat 80
3. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman, wahai Rabbku berikanlah kepadaku ilmu, wa alhiqni bis solihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Waj'alni lisanan sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Artinya apa? Jadikan aku teladan. Jadikan aku teladan. Waj'alni min warathati jannati naim, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini bisa dijadikan doa demikian. Baik, saya kira cukup, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.